Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurhidayanti dengan NIM T20191163, merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan sebagai berikut. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni strategi pembelajaran PAI dengan 4 bahasan. Yang pertama, strategi pembelajaran PAI. Yang kedua, jenis strategi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan menentukan strategi. Dan yang keempat, menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun pembahasan yang pertama yakni strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan ada pendapat lain juga yakni strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa untuk mencapai kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Nah, penggunaan strategi dalam suatu pembelajaran memang sangat perlu karena dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga mencapai hasil yang optimal. Bagi guru, strategi dapat menjadi pedoman dan acuan yang bertindak sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Adapun beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, yakni suatu strategi yang lebih berpusat pada guru. Contohnya, metode ceramah, latihan, demonstrasi, dan lain-lain. Yang kedua yakni strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction, yakni suatu strategi pembelajaran yang menggambarkan keterlibatan siswa itu lebih besar dan guru di sini sebagai penyelidik. Yang ketiga yakni strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction, yakni suatu strategi pembelajaran yang lebih mengarah pada proses diskusi. Yang keempat yakni strategi pembelajaran melalui pengalaman, merupakan suatu strategi yang memakai sekuen induktif yang mengarah pada pusat siswa dan berorientasi pada suatu kegiatan. Dan yang terakhir yakni strategi pembelajaran mandiri, bertujuan untuk membangun inisiatif perseorangan dan peningkatan diri siswa. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, pertimbangan menentukan strategi pembelajaran. Strategi seperti apa yang sebaiknya digunakan dalam suatu pembelajaran agar tercapai secara efektif dan efisien? Nah, sebelum menentukan hal tersebut, terlebih dahulu kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan yaitu: pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor? Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaannya yaitu: pertama, apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak? Dan yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? Pertimbangan dari sudut siswa. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Dan yang ketiga, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa? Lanjut ke pembahasan yang keempat, menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan pemberian latihan pada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya dapat dilihat dari integritas bidang studi atau pokok bahasan.
Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegrasi. Maka dari itu, metode digunakan lebih berorientasi kepada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi, menantang, alokasi waktu dan sarana, jumlah siswa, dan pengajaran. Titik sentral yang harus dicapai pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran dan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.